Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami The Inspire. Saya Irfandi Prasetya. Kali ini kita ketemu dengan salah satu orang yang cukup inspiratif. Dia adalah seorang pendiri dari Kampung Quran, ya, salah satu founder dari Kampung Quran. Assalamualaikum Mas Agung Prabowo. Waalaikumsalam Mas. Ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Jadi yang saya tahu Mas Prabowo ini sekarang aktif di satu aktivitas yang dinamakan Kampung Quran, ya? Iya, betul. Boleh dijelasin Mas tentang apa sih itu Kampung Quran dan bagaimana awalnya mendirikan Kampung Quran itu seperti apa? Kampung Quran sendiri itu lahir dari gerakan remaja yang sudah merasa dirinya bukan lagi remaja, tapi lebih ke arah pemuda. Jadi kalau flashback ke belakang, kita dulu itu posisi kita tuh base campnya tuh di Masjid Nurul Iman Jati Padang. Di Jati Padang. Di Pasar Minggu. Di situ ada yang namanya dulu musola Nurul Iman, lalu berubah bentuk menjadi masjid. Lalu masjid itu punya yang namanya Majelis Musyawarah Remaja. Setelah 3 kali regenerasi, lalu setelah regenerasi terakhir, kegiatan dari Majelis Musyawarah Remaja ini berhenti. Hanya muncul keberadaannya Majelis Musyawarah Remaja ini kalau ada event-event nasional seperti 17-an atau sholat Id, kita yang bantu untuk DKM mempersiapkan sholatnya. Tapi kegiatan-kegiatan keagamaan yang diwadahi dari masjid itu tidak bergerak. Akhirnya timbul Kampung Quran yang salah satunya juga mereka adalah motor-motor dari Majelis Musyawarah Remaja ini yang sudah merasa gue udah bukan lagi remaja, gue lebih beranjak kepada pemuda, malah sudah banyak yang berumah tangga, tapi kita ngerasa sedih nih, kok adik-adik kita di remaja nggak ada gerakannya. Timbullah Kampung Quran, lembaga independen yang tidak berada di bawah DKM Masjid Nurul Iman. Berarti di luar ya, di luar DKM. Tapi juga bukan bagian dari Majelis Musyawarah Remaja ini. Kita mencoba menjembatani kegiatan-kegiatan keagamaan di Kampung Jati Padang itu. Jadi detailnya apa aja aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan? Kegiatan dakwah kita itu yang rutin saat ini berjalan namanya Kampung Iqra. Kampung Iqra ini mulai dari segala usia masuk di situ. Kalau untuk yang TK sampai usia SD ada kita berikan wadah sendiri. Dan untuk remaja sampai orang tua itu juga kita berikan wadah untuk belajar Iqra. Dan belajarnya itu memperbaiki bacaan Quran ya, atau tahsin. Gitu. Selebihnya kegiatan-kegiatan kita ya kajian-kajian parenting kita juga adakan. Itu narasumber atau pengisi-pengisi pengajar-pengajarnya itu dari anggotanya sendiri gitu? Kalau untuk pengisi, kalau di Kampung Quran sendiri tuh secara pemahaman fakih Islamiyahnya tuh kami harus mengakui tidak terlalu kental. Artinya kami masih miskin ilmu. Lalu untuk bisa menjembatani itu kita kerjasama dengan pihak lain. Gitu. Kita panggil guru kita untuk mengajarkan belajar tahsin. Seperti itu. Oke. Terus jadi tadi udah berapa lama berdirinya? Officially itu berdiri sudah 3-4 tahun yang lalu. Udah lama juga ya? Waktu itu grand launchingnya itu kita mengundang Ustadz Babai Haikal Hasan. Kita undang beliau. Hadir juga ya berarti? Hadir, membuka grand launching kita. Terus juga MC-nya pada saat itu Bang Jody. Ada Bang Jody juga. Nah, Bang Jody ini sendiri nih yang akhirnya menggerakkan teman-teman untuk bisa semangat. Jadi ketika Bang Jody MC, kita punya duit nih buat bayar MC. Ya udah, lu punya berapa? 1 juta. Dia terima, tapi dibalikin lagi, nih buat beli mic. Jadi uang 1 juta itu dia terima, terus dibalik lagi sama dia, nih buat beli mic. Mikrofonnya masih jelek banget kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ teman-teman patungan lagi nih, kita beli deh 1 set. Jadi nambah semangat lagi tuh ya. Mikrofonnya kita beli yang agak mahalan setelah teman-teman yang lain patungan gitu. Iya. Terus ini kan tadi kan di luar DKM berarti ya, di luar DKM gitu. Terus ada nggak sih kerjasamanya atau
dengan pihak DKM untuk bisa? Kalau sinergi sebenarnya kita berharapnya memang sinerginya itu berjalan baik. Tapi kita juga harus akui untuk bisa menyentuh area DKM itu tidak mudah. Apalagi kita yang namanya pemuda punya pergaulan yang lebih luas, punya keinginan gerakan dakwah juga yang mungkin kok lu gini sih sama DKM. Kan kadang kita ngelihatnya tuh mereka kan orang tua nih. Mungkin karena selisih usia juga, selisih pergaulan juga yang menurut dia lu tuh harusnya dakwah begini, jangan begitu. Nah sementara pemuda-pemuda di kampung Quran punya ya bisa dibilang beda lah ya, beda semangat mudanya untuk bisa tipikal dakwahnya masjid pada umumnya gitu. Kalau DKM itu kan mengundang ustadz besar itu, terkadang kita melihatnya sosok ustadz itu dengan pakaian yang gamis, baju koko. Lalu sesekali kita coba bikin agenda kajian di masjid, tapi ustadz yang datang itu nggak pakai gamis, nggak pakai baju koko, baju santai. Lebih menarik anak muda lah ya, bisa mengikuti gaya-gaya muda. Kita coba menyentuh, mengajak nggak hanya dengan gaya orang tua terus. Jadi, nah ya dari DKM mungkin punya pandangan, lo kok kajiannya kayak gini sih, gitu. Jadi agak nggak umum lah bagi mereka. Gitu sih mas. Terus kira-kira visi atau tujuan yang pengen dilakukan ke depannya itu paling utama dari kampung itu apa sih yang belum tercapai saat ini gitu? Salah satu tujuan besar kita adalah regenerasi DKM. Oh, jadi masuk ke DKM ya? Betul. Kita berharap pemuda-pemuda yang di kampung Quran ini bisa kalau kita bilang mengambil alih juga rasanya kok durhaka sama orang tua gitu. Tapi pengennya tuh estafet dakwah di Masjid Nurul Iman tidak hanya melulu dipegang sama orang tua. Kami pemuda juga ingin diajak terlibat, bahkan masuk ke dalam jajaran DKM bukan apa-apa. Hanya ingin menjembatani antara orang tua yang ada atau jamaah kita yang usia tua dengan jamaah kita yang usia muda gitu. Karena kan susah gampang ya kalau ngajakin anak-anak kalau muda sekarang kan masjid tuh, gitu. Kalau yang tua-tua mungkin pengennya kita pengen temanya seperti yang tua-tua lah, yang ikutin kemauan orang tua gitu. Kalau misalkan ngelihat kadang emang nggak masuk sih ya gitu. Mungkin harus ada satu yang bisa menyebatani lah antara tua dan muda gitu ya. Karena menarik sekali. Ya kita juga anak muda bukannya bermaksud songong ya sama orang tua. Tetap orang tua tuh salah satu tempat kita untuk berguru, tapi bukan berarti kita pemuda dianggap sebelah mata yang setidaknya bisa ada di tengah-tengah lah ya, antara yang muda dengan yang tua gitu. Pembahasannya tuh bisa masuk lah gitu. Menarik sekali. Terus dengar nih Mas Agung juga ada usaha kopi nih. Boleh ceritain mungkin ini seru nih. Kopi itu lagi tren banget soalnya. Sekarang kan. Kalau nama brand kita itu Kopi Mino. Kopi Mino. Banyak yang nanya Mino itu apa sih? Mino itu sebenarnya simple, Indomie Cappuccino. Indomie Cappuccino. Jadi kita manggil Mino, Indomie Cappuccino. Karena kan Indomie itu pasti semua orang di Indonesia tahu dan pasti pernah nyobain Indomie. Lalu Cappuccino itu adalah salah satu varian rasa kopi yang diminati juga sama orang Indonesia. Nah harapan kita sih dari situ. Jangan dulu sebelumnya jualan Indomie juga nih. Bukan iklan loh ya teman-teman. Dulunya Mino itu ingin jadi warkop. Oh, bikin lalu warkop. Kita hitung-hitung modal, kok gede ya warkop ya. Namanya warkop Mino dulu. Karena warkop Mino kepentok modal, akhirnya kita jual kopi bubuk nih per 100 gram. Sudah berjalan 1 tahun, lalu ngelihat tren saat ini kopi siap minum dalam bentuk botol lagi trending, kita coba nih kopi Mino dirubah jadi kopi siap minum. Kita ada 6 rasa. Nah, salah satu gerakan, jadi Kopi Mino juga memang bukan murni bisnis, kita pengennya juga ada manfaat. Kita bikin nih gerakan yang namanya sedekah kopi. Masya Allah. Sedekah kopi itu varian rasa yang kita gulirkan adalah black and coffee. Nah, black and coffee ini kalau kita jual satu botol 250 ml itu Rp20.000.
Nah tapi untuk sedekah kopi ini kita jualnya itu 5.000. Jadi si pembeli beli kopi 5.000, tapi kopinya bukan buat si pembeli nih, kita sedekahkan lagi ke orang. Jadi nggak cuman minum kopi, tapi ikutan bersedekah lah ya yang beli. Gitu kira-kira. Nah gerakan sedekah kopi ini saya waktu itu pernah jalan ngelihat petugas parkir, Mas. Kalau boleh sedikit cerita, petugas parkir itu minum kopi yang gelasan, ya mungkin harganya 2.000-an. Itu sambil parkir terus minum, kayaknya enak banget gitu ya, minum kopi hitam dingin yang mungkin harganya 2.000-an. Terus pikir kalau mereka tuh pasti suka ngopi, tapi kalau saya harus, lu mau nggak beli kopi gue 20.000, berat buat mereka, karena kan satu botol aja ongkos produksi itu lebih dari 10.000. Akhirnya kita bikin nih, gimana caranya biar tipikal orang seperti itu bisa menikmati kopi kita nih. Udah kita jual nih ke pembeli-pembeli kita. Gue punya program sedekah kopi, lu beli harga 5.000, lu udah bisa ngasih kopi ke orang-orang yang pengen ngopi. Awalnya begitu. Terus Masya Allah deh, pokoknya ini inspiratif banget nih teman-teman. Jadi selain dia mendirikan kampung Quran, terus ternyata ada ide-ide bisnis yang nggak cuman bisnis doang gitu. Jadi bikin jualan kopi, tapi yang paling menarik nih sedekahnya. Ya, sedekahnya bisa minum kopi sambil sedekah. Betul. Mungkin kalau sedekah nasi bungkus sudah banyak ya. Nah ini kopi. Jadi banyak orang-orang yang masih pengen ngopi tapi terbatas gitu ya, di jalan ke tukang parkir tadi tuh, kayak gitu-gitu. Paling kalau mereka ngopi ya paling mahal 5.000 mungkin. 5.000. 10.000 juga mungkin kalau udah dapat parkiran banyak aja gitu. Tapi kalau belum, ya udah kopi seadanya. Nah kita pengen orang-orang seperti itu tuh bisa menikmati kopi, karena kopi Indonesia tuh luar biasa, luar biasa enak dan luar biasa banyak variannya. Tapi memang terkendala di biaya. Nah kalau mau nyobain kopi Ikhlas ini nih di mana nih? Sampai saat ini sih kita jualnya itu masih online ya, karena kita belum punya kedainya sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang mendengar bisa cek aja di Instagram kita. Boleh tuh di Instagramnya apa nih? Kopimino.id. Kopimino.id tuh buat teman-teman yang mau lihat-lihat nih bentuk kopinya seperti apa, terus mau nyobain atau mau ngerasain langsung ya, bisa lihat dulu. Cek informasinya ada di Instagram di kopimino.id. Cek langsung. Silakan juga kalau mau sedekah kopi ke situ. Tuh, yang langsung mau sedekah kopi juga bisa DM. Itu langsung adminnya sama Mas Agung ya. Saya yang ngadminin, saya yang bikin konten, saya yang jualin kopi, emang sendiri. Semuanya sendiri. Jadi makanya kalau setiap kita lempar program sedekah kopi itu bisa masuk 100 botol, Mas. 100 botol. Orang-orang yang beli kopi kita itu untuk sedekah itu bisa mencapai 100 botol. Tapi karena saya sendirian yang mengerjakan semua, terbatas. Maksimal bisa 50 sampai 60. Nah, kali aja nih dengan kita bahas di layar gitu, misalnya ada teman-teman yang mau membantu gitu ya. boleh. Sekarang ngebantuin. Ini loh, maksudnya kerjaan yang banyak ininya lah. Mungkin dilihatnya receh, tapi insya Allah bermanfaat. Nah, oke, Mas Agung, terima kasih banyak waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Deddy Inspire. Buat teman-teman, ini Mas Agung, mudah-mudahan bisa banyak menginspirasi teman-teman hari ini dengan kampung Qurannya, dengan kopi Minonya tadi gitu. Banyaklah aktivitas beliau yang bisa kita contoh. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Mas mungkin ada 1-2 kata-kata yang mungkin bisa disampaikan, pesan-pesan untuk baik itu untuk kampung Quran, juga untuk Kopi Mino, atau mau disampaikan untuk ke teman-teman anak-anak muda zaman sekarang biar bisa termotivasi gitu, bisa seperti Mas Agung tuh gimana? Kalau seperti saya, mudah-mudahan nggak seperti saya banget ya, harus lebih baik dari siapapun kan kita ya. Tapi mungkin sedikit pesan untuk teman-teman yang mendengar atau yang menyaksikan ini, konsisten berbuat baik meskipun itu sedikit,
insya Allah hasilnya akan bermanfaat besar bagi orang lain dan diri kita sendiri. Itu aja sih Mas. Yang penting harus tetap konsisten dan konsisten jalan. itu berat. Harus mau bergerak lah ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Agung. Iya Mas. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya. Insya Allah. Waktu ya. Terima kasih atas kesempatan. Oke. Buat teman-teman Inspire, saya Irfani Prasetya undur diri dulu dan kita akan ketemu lagi di Inspire. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.